Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak. Jumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manan Surakarta. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat baru dan rahmat baru serta kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar menjadi kekuatan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan firman Tuhan kita ambil dari Lukas pasal 20 ayat 1 sampai ke 8. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah teguh bertahan dalam kebenaran. Dalam perikop hari ini, reaksi Tuhan Yesus adalah dengan teguh bertahan dalam kebenaran, terus menasehati, mengajar agar hati orang dapat kembali kepada kebenaran. Saat Tuhan Yesus berkhotbah mengajarkan Injil ini, mereka yang memiliki kepentingan diri sebagai pemimpin agama bangkit dan menentang Tuhan Yesus yang mengajar kepada orang-orang. Pada dasarnya, bagi mereka tidak masalah jika Tuhan Yesus berkhotbah di daerah Galilea atau di luar Yerusalem, karena pengaruhnya tidak begitu langsung. Namun, bagi para pemimpin agama yang berada di Yerusalem, saat itu setiap hari langsung menghadapi pengajaran Tuhan Yesus. Dapat dikatakan, mereka merasa bahwa itu penuh ancaman dan menantang. Karena itu, mereka juga harus pergi untuk langsung menantang Tuhan Yesus, agar rakyat tahu milik siapa kepemimpinan di Bait Suci. Mungkin para pemimpin agama pandai bermain-main dengan kekuasaan, tetapi mereka buta tidak melihat perubahan hati orang dan kebenaran dalam Alkitab. Mereka hanya ingin mencari kesalahan orang lain untuk mempermasalahkan Tuhan Yesus. Inilah yang terjadi dengan pemimpin agama terhadap Tuhan Yesus dengan pertanyaan, "Dengan kuasa apakah engkau melakukan hal-hal itu?" Tuhan Yesus tidak menjawab, bahkan Tuhan bertanya balik,
Dengan kuasa apakah Yohanes Pembaptis itu membaptis? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tahu apa yang terjadi? Mereka tidak memberikan jawaban atau tidak mampu menjawab. Mengapa? Karena sesungguhnya mereka tidak mencintai kebenaran. Mereka mencintai diri, keuntungan, popularitas, dan kekuasaan. Orang-orang yang seperti ini tidak pernah bisa mengenal kebenaran. Dan orang-orang yang seperti ini sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu, marilah kita memastikan bahwa kita datang kepada Kristus pagi ini dengan hati terbuka, siap untuk mendengar darinya. Kita menjadi orang-orang yang tulus ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Mari kita tunduk kepadanya dan kita tidak mencari keuntungan dan kepentingan diri kita sendiri. Marilah kita menjadi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dengan keterbukaan hati dan kerelaan pikiran. Yang kita pikirkan adalah bagaimana saya boleh menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan terus menyatakan kebenaran demi kebenaran di hadapan mereka. Orang-orang ini akan bersyukur kepada Tuhan, kagum akan Tuhan, selalu diliputi oleh sukacita dan kebaikan Tuhan, karena melaluinya dia mengenal siapa Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang berbahagia seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.